Ini Bu WC nih. WC ini itu memang tidak mereka dari semen. Loh, Baik, kita selamat malam semuanya. Mohon maaf, kita mungkin menunda 5 menit ke depan ya untuk menunggu dan memberi kesempatan bagi teman-teman yang ingin bergabung. Jadi mungkin untuk saat ini kita tunda sebentar dan silakan untuk yang belum mute mikrofon untuk segera untuk mute ya. Kemudian untuk Kariza, kamu mau tanya apa nanti dapat link recordingnya? Dapat. Asalkan isi absensi di akhir kelas. Saya ingatkan lagi untuk isi link absensi di akhir kelas supaya mendapatkan rekaman kelas ini ya. Baik untuk KLI, untuk link absensi nanti kita akan kasih di akhir sesi ya. Harap bersabar.
Baik, selamat malam semuanya. Karena sudah menunjukkan pukul 19 lebih 35 menit, maka sesuai dengan janji saya, kita akan memulai di kelas pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk datang di Belajar Bareng 43, yang merupakan salah satu program rutin kami untuk mencerdaskan para pelaku di pasar modal. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi yaitu belajar dari bandar. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin tanya gimana kabarnya rekan-rekan semuanya? Apakah sehat semua? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Baik, saya mau tanya ini, coba angkat tangan dulu yang sudah pernah gabung di kelas 43 sebelumnya. Coba angkat tangan semua yang sudah pernah gabung. Raise hand aja. 1, 2, 3, 4. Ya, coba yang sudah pernah gabung ke kelas 43, yuk. Coba angkat tangan. Oke, saya lihat sudah lebih dari 10 orang ya dari 70 ini yang sudah pernah gabung ke kelas 43 dan pada malam hari ini kembali bergabung untuk kembali belajar. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk semuanya dan saya coba mau nanya random ke satu orang ya, ke Kak Fahmi. Coba boleh di unmute dulu. Halo Kak Fahmi. Iya, Oke, udah pernah gabung di kelas 43 di waktu judulnya apa ya pembelajarannya? udah beberapa kali gabung sih. Dari Bandarmologi Talk udah, terus apalagi teknik swing udah. Berarti tahun lalu ya? Iya, udah dari tahun lalu. Kenapa masih mau gabung lagi di kelas-kelas 43 yang lain? Hmm, cara pembelajarannya sih seru sih, mudah dipahami juga. Oke. Nggak karena nyangkut terus masih pengen belajar lagi? Ah, kenapa? Karena masih ada yang nyangkut terus pengen belajar lagi balas dendam supaya cuan. Oh enggak. Masih pengen terus belajar aja, namanya market dinamis kan, kita harus tetap harus belajar. Oke, oke. Oke, terima kasih ya Kak Fahmi. Oke, lanjut. Kita mulai ya. Pada malam hari ini, izinkan saya sebagai pembawa materi, yaitu memperkenalkan diri, yaitu nama saya Gazi. Saya malam ini berkesempatan untuk Nyalain AC bener. memberi, mohon maaf, untuk dulu sebelumnya yang lain ya. Nah, ini bener deh 3 gini, gue juga beli gitu. Admin belum dibantu mute. Oke, saya lanjutkan ya. Selamat datang semuanya di acara kami dan perkenalkan saya Gazi yang akan membawa acara pada malam ini yaitu dengan tajuk belajar dari bandar. Nah, pada malam hari ini bertepatan dengan tanggal 27 ini kita memperkenalkan sebuah nama baru yaitu Patiga Academy. Dari semua yang udah hadir di sini, kira-kira yang tahu apa arti Patiga? Coba resen. Ada nggak yang tahu kira-kira arti Patiga atau mungkin komen deh kalau nggak berani resen. Coba komen apa arti dari Patiga karena banyak sekali antara itu grup lain dan juga member-member yang bertanya pada saya apa sih sebenarnya arti dari Patiga, apa sih tujuan Patiga, apa sih manfaat di Patiga ini. Yuk, siapa yang tahu kira-kira? Dewi, oke. Silakan Bu Dewi, bisa unmute, coba kasih tahu ke teman-teman apa itu Patiga. Oke, kalau nggak ada, saya jelaskan dulu ya. Patiga Academy merupakan sebuah komunitas yang saya gagas dulu dari tahun 2019. Dengan tujuan adalah, waktu itu saya mengajak hanya beberapa kolega saya yang saya kenal
untuk membantu mereka untuk survive di market saham yang terkenal kejam, apalagi waktu itu COVID. Banyak sekali orang-orang yang butuh teman, butuh bimbingan, butuh ilmu, dan butuh mentor. Karena apa? Karena waktu itu terjadi yang namanya ARB massal karena pandemi COVID. Maka dari itu lahirlah nama PA3. PA3 sendiri terdiri dari berbagai divisi, yaitu yang salah satunya adalah PA3 Academy di bidang saham. Nah, di sini kami menyediakan untuk Anda grup gratis yang berisi satu analisis IHSG dan review IHSG, yang dimana ini membantu Anda untuk menganalisis apakah besok perlu kita untuk melakukan aksi jual beli atau untuk wait and see dulu. Memberikan update-update terbaru tentang berita-berita di pasar modal. Kemudian ada beberapa stok pick gratis, dan tentunya kalian bisa berkonsultasi, berdiskusi sama member, karena yang namanya di pasar saham itu butuh yang namanya teman untuk diskusi, untuk discuss. Nah, pada kesempatan malam ini PA3 Academy, yaitu dengan nama yang baru yang sebelumnya adalah Ruang Saham PA3, kita mulai dengan pertanyaan, mengapa istilah bandarmologi itu muncul? Mengapa istilah bandarmologi itu muncul? Bandarmologi itu muncul bersamaan dengan berkembangnya teknologi, bersamaan dengan berkembangnya waktu, bersamaan dengan berkembangnya aliran-aliran yang ada di saham. Jadi, kalau kita tahu bahwasanya yang namanya fundamental analysis atau analisis fundamental itu memakai pendekatan logis, bagaimana suatu saham itu dikatakan murah, maka kita bisa membeli, dan bagaimana suatu saham itu dikatakan mahal, maka kita menjauhi. Gampangnya begini, kalau ada Innova hybrid lah yang ditawarkan dijual dengan harga 1 miliar, maka kita secara logis tidak mau membeli karena harganya di bawah itu. Namun jika Innova hybrid tadi ditawarkan di harga 100 juta, maka kita akan membeli karena kita tahu nih harga udah murah, valuasinya udah murah, salah harga harusnya di segini. Kita bisa masih mudah untuk cari untungnya. Jual beli selisihnya tuh gampang gitu. Nah, maka di sini adalah pendekatan fundamental. Ketika suatu saham dihitung valuasinya, bagaimana utang-utangnya, bagaimana prospeknya ke depan, maka dinamakan analisis fundamental. Kemudian ada lagi satu analisis, yaitu analisis teknikal, di mana dia melakukan dengan pendekatan praktis dengan berbentuk-bentuk yang pada umumnya adalah candle. Gimana itu maksudnya pendekatan praktis? Oke. Katakanlah saham, kita katakanlah saham Gudang Garam. Gudang Garam di angka 50.000 adalah resisten. Dan di angka 20.000 adalah support. Dari mana logisnya ketika kita katakan bahwasanya udah mendekati angka 20.000 kita beli? Nah, dari mana logisnya? Nggak ada, itu cuma praktis aja. Praktek yang ada di lapangan seperti itu. Ketika mendekati 20.000 support, maka layak untuk dikoleksi. Tapi ketika udah mendekati resisten, maka kita jauhinya, seringkali menjauhinya atau menunggu itu breakout. Nah, sekarang kalau ternyata kita beli di support 20.000, ternyata jebol. Gimana tanggapannya? Secara praktis prakteknya kita harus cut loss. Tapi logis nggak sih kita hanya membeli dan menjual suatu saham itu hanya dengan bentuk candle? Ketika candle doji muncul, maka tidak ada menandakan apapun. Ketika candle hammer muncul, kita melakukan hal ini dan itu. Memang logis nggak? Nggak ada yang logis. Sekarang kalau tiba-tiba cut loss, terus tanggung jawab siapa? Nyalain candle? Nggak bisa.
Maka muncullah aliran baru, yaitu mengkomunikasikan antara dua hal tersebut, yaitu bandarmologi. Karena faktanya di pasaran ada suatu pihak yang menguasai supply and demand-nya, baik itu di saham ataupun di luar saham. Pada kenyataannya di dunia ini memang ada penguasa barang-barang tertentu yang secara garis besar hukumnya tidak ketahuan begitu. Tapi memang nyatanya pada praktek di lapangannya ada. Oke, apa itu bandarmologi? Nah, bandarmologi adalah satu analisis yang digunakan untuk mendeteksi pergerakan suatu saham dengan membaca pola pikir kira-kira kebiasaan bandar. Kita katakan kebiasaan bandar. Namun yang perlu digarisbawahi adalah masalahnya bandar itu mempunyai pola-pola yang berubah. Dan setiap bandar itu mempunyai pola masing-masing. Bandarmologi sendiri ada karena adanya keterbukaan informasi yang ada di bursa saham kita. Kalau bursa saham kita ini bursa saham tertutup, maka kita nggak bakal bisa menjalankan yang namanya bandarmologi. Maka ketika broker summary yang real time itu ditutup, kita udah mulai kesusahan untuk melaksanakan bandarmologi. Karena broker summary itu salah satu dari apa yang dipelajari di bandarmologi. Ngomongin tentang bandarmologi otomatis tidak lepas dari namanya bandar. Bandar. Siapa sih bandar itu? Apakah si A, si B, atau si C? Apa syaratnya jadi bandar itu? Nggak ada syarat mutlak ya. Yang penting pihak yang menguasai supply and demand itu dapat dikatakan sebagai bandar. Maka kita harus mempelajari pola dari pihak yang menguasai supply and demand tadi supaya kita bisa mendapatkan keuntungan dari sana. Follow the giant. Oke. Nah, kenapa kita harus follow the giant? Giant itu dananya besar. Ketika kita mau ngeluarin duit, misal 100.000, Kak Wilson boleh dibantu hapus ya untuk coretannya? Oke, thank you. Nah, kita harus tahu nih, kita ngeluarin 100.000 buat apa? Kita mikir nih, buat retail kayak kita 100.000 buat apa gitu, mikir. Nah, bandar, giant, jangan katakan bandar, giant, orang yang dengan uang yang besar, maka dia akan berpikir 1.000 kali lipat apa yang harus dia lakukan ketika dia mengeluarkan uang sekian. Misal, dia bakal ngeluarin 100 miliar, maka dia akan menganalisis jauh lebih komplit, jauh lebih matang daripada yang apa kita lakukan. Karena dia mempunyai SDM, tenaga, dan juga mempunyai wawasan yang lebih luas daripada kita. Kenapa kita follow the giant? Gini, istilah kata gini. Kita menaiki sebuah kapal yang kecil. Di belakang kita ada kapal besar nih. Kira-kira nyaman gak sih kita belajar di depan kapal-kapal besar? Kita nggak tahu nih. Pasti ada rasa was-was. Kapal besar nih bakal ngebut nggak sih? Nggak kelihatan kita nih kalau ngebut dia. Atau kapal besar ini bakal belok, jadi kita nyasar kapal-kapal kecil. Maka kapal-kapal kecil tadi jauh lebih aman berada di belakang kapal besar. Dengan menjaga jarak aman tentunya. Karena kapal besar kalau belok pun membutuhkan waktu. Begitu juga bandar, ketika melakukan sesuatu, maka dia membutuhkan waktu atau usaha tertentu supaya saham itu bisa bergerak sesuai dengan keinginan dia. Nah, maka dari itu kita harus mengenali bandar yang ada di setiap saham. Tidak bisa dikatakan secara general bahwasanya setiap bandar itu sama. Bandarnya si A, si B, saham ABC sama semua bandar. Nggak bisa. ASI, bandarnya foreign. Kalau misalnya ada lokal yang beli, ya nggak bakal masuk, nggak bakal naik ini sahamnya. Harus foreign yang gerakin. Misal si Fire kalau asing masuk belum tentu naik karena memang bandarnya lokal.
kita katakanlah misal, bukan pada prakteknya ya. Kalau kebetulan sama, saya mohon maaf dan ini tidak ada unsur kesengajaan. Oh ya, mumpung saya ingat, untuk seluruh peserta ada link absensi di akhir acara. Jangan lupa untuk mengikutinya hingga akhir. Dan untuk mendapatkan link rekaman, syaratnya adalah mengisi link absensi tadi. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Jadi, bandar setiap saham itu mempunyai ciri khas masing-masing dan bandar setiap saham itu berbeda. Ingat dua hal ini. Jadi, kita harus mempelajari pola perilaku si bandar tadi. Misal, gaya forex, gaya di bandar ASI, itu diakumulasi sekian puluh miliar misalnya, atau mohon maaf, sekian ratus miliar misalnya. Baru dia bisa gerak setelah 3 hari. Maka kita harus pelajari pola-polanya. Pengalaman saya adalah ketika dulu, om saya cerita, Gazi, om ini kalau misalnya mau beli saham, mulai pelajari namanya bandarnya itu. Ketika saya hitung nih, candle sekian, 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 tapi bandarnya volumenya sekian, ini yang beli hari keberapa itu dihitung, sampai benar-benar diperhatikan hari keberapa itu dihitung, maka dia sama teman-temannya beli semua. Nah, ketika udah mulai ada pom-pom lah, ada berita lah, ada apa, retail udah mulai masuk, mereka jualan rame-rame. Karena apa? Karena dia mengenali bandarnya, polanya dikenali. Mengenali bandar nggak kenal doang si bandarnya si A, enggak, ya polanya dipelajari juga. Pola si bandar forex gimana, pola bandar lokal gimana, pola dari bandar tadi akan menimbulkan banyak-banyak pertanyaan. Kita lanjut. Nah, masuk ke sebuah pembahasan. Bandarmologi itu bahas apa aja sih? Yang pertama, broker summary. Broker summary itu yang biasa kita lihat. Dulu bisa real time. Namun sekarang ketika end of day atau beberapa waktu, bagi beberapa sekuritas membutuhkan waktu tertentu untuk cek itu keluar kode-kode broker dan lain sebagainya. Nah, di situ kita bisa belajar. Broker BK misalnya membeli saham HMSP. Kita menggunakan contoh saham-saham yang tidak lagi ramai diperdagangkan, yang pergerakannya tidak fluktuatif, supaya menghindari kata-kata bahwasanya menjurus pada pom-pom. HMSP di BK beli hari ini 100 miliar, besoknya beli lagi 50 miliar, besoknya beli lagi 50 miliar. Kita jadi tahu nih, di broker summary ini si BK ternyata akumulasi. Di broker summary ini kita bisa tahu ini ada akumulasi atau ini lagi distribusi, itu ketahuan. Ternyata di saham FIFA yang lagi gocap, ingatkan kalau misalnya saya salah nyebut harga ya, FIFA gocap nih. Ternyata hari ini, oh mau jangan FIFA deh, susah nanti karena gocap tuh susah keluar. Kita katakanlah yang nggak gocap ya, Friend hari ini ternyata MG distribusi, DH juga distribusi, terus KI distribusi. Mau ngeceknya dari mana? Ya dari broker summary tadi. Dan saya yakin hampir semua sekuritas memiliki hal ini. Jadi, gimana sih cara membaca broker summary? Nanti kita bahas. Nggak bisa sekarang. Broker summary ini salah satu hal utama yang dipelajari di bandarmologi karena berkaitan tentang analisa, akumulasi, dan distribusi. Kalau udah megang ini, harusnya bandarmologi itu mudah dikuasai. Lanjut lagi, running trade. Running trade itu apa sih? Pernah nggak sih kita perhatikan orang-orang yang punya monitor besar-besar, monitor yang banyak-banyak itu, entah 3 atau 4, seringkali menunjukkan angka-angka yang terjadi real time. Misal jam sekian, 10.30, keluar 3 lot, 4 lot, yang terus Jepang keluar nilai-nilai. Angka-angka saham ini sih, saham A, saham B, saham C, saham D.
Semua keluar tuh running trade-nya. Berapa, apa yang jual, ada yang beli, ada yang jual, ada yang beli. Ketahuan semua, berapa lotnya ketahuan. Nah, ini kita pelajari di bandarmologi. Karena apa? Karena banyak banget retail jadi korban di running trade ini. Dikasih tipuan, diramaikan tuh saham nih. Misal si saham kita kata let's say MAPI lah, MAPI yang enggak lagi rame. Maaf ya. Tiba-tiba jadi rame nih, rame banget. Jebret jebret jebret. Tapi kita lihat, nah itu pasti kalau saham rame itu menarik perhatian retail. Tapi pertanyaannya adalah, emang retail paham cara baca running trade yang benar? Mana sih running trade yang bagus? Mana sih running trade yang jelek? Nah ini retail nggak tahu. Ini dipelajari di bandarmologi. Kalau kita belajar analisis teknikal, kita nggak akan paham gimana cara membaca running trade yang benar, gimana cara menjauhi running trade yang dikira sekiranya ini adalah jebakan. Lebih dari itu, seringkali retail itu terjebak dengan yang namanya pancingan-pancingan transaksi. Jadi, kalian yang ingin mempelajari bandarmologi, kalian akan mempelajari yang namanya running trade. Lanjut, kita akan mempelajari pada tape reading. Itu salah satu yang ada di bandarmologi. Tape reading ini singkatnya adalah bagaimana kita membaca bid dan offer. Ini sebenarnya sudah ada sejak dulu ya. Cuma seringkali retail memang tidak paham cara membaca bid dan offer yang benar. Oke, saya mau nanya, kira-kira kalau ada bid tebel nih, misal kita let's say katakanlah ada saham yang lagi sepi, Breeze. Breeze di harga 1.580, ada 100.000 lot. Offernya di 1.585 itu ada 20.000 lot. Di 1.590 ada 15.000 lot. Breeze bidnya ke bawah itu ratusan ribu lot semua. Kira-kira siapa yang mau jawab? Ini saham bakalan menarik buat bikin datengin keuntungan atau bikin boncos? Coba, ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Coba angkat tangan. Nggak apa-apa, kita belajar bareng aja, santai. Yo, yang mau jawab coba. Bikin boncos, naik nggak sih? Boncos, naik nggak sih? Oke, kita pasti naik soalnya beatable, bandarnya siap goreng. Nah, boncos. Oke. Banyak yang berspekulasi bahwasanya bakal boncos, bakal naik. Nah, kita pelajari itu di bandarmologi. Jawabannya adalah probabilitasnya adalah turun. Belum tentu boncos kan? Turun. Kita katakan turun. Karena masih ada hal-hal lain yang bakal menjadi pertimbangan kita untuk cut loss ketika saham itu turun. Jadi seringkali retail itu kalau udah lihat namanya beatable itu matanya hijau. Wah, ini gampang cuat nih. Aduh, ini lotnya tipis nih, di HK nggak? Kalau kita nggak HK, kita nggak dapat lot nih. Bakal naik terus nih saham karena tipis-tipis nih pagernya. Tipis-tipis nih pagernya. Ini nih pola-pola retail, pikiran-pikiran retail yang sering terjadi di pasar saham. Ketika bid ditebelin, aduh kalau mau beli di bid antri nggak dapet. Antrinya nggak dapat ini ratusan ribu, gimana ini? Mending HK lah. Ini pikiran-pikiran retail yang seringkali terjadi dan itu merupakan kesalahan umum dan berulang. Nah, disinilah di bandarmologi hal ini dibahas karena kalau kita di fundamental nggak bakal bahas ini. 100% saya yakin nggak bakal bahas ini. Dan masih banyak lainnya hal-hal yang ada di bandarmologi yang perlu dibahas satu persatu dan ini membutuhkan waktu yang lama. Oke, pembuktian dari bandarmologi tersebut karena memang baru-baru ini adalah beberapa pihak mengatakan bahwasanya bandarmologi itu begini. Nggak usah disebut ya kenapa. Oke.
kita buktikan di saham film. Ini saya membuktikan sendiri dan beberapa orang sudah membuktikan sendiri. Ada pembuktian-pembuktian banyak, tapi saya nggak mau kasih tahu semuanya lah. Tapi saya mohon maaf, disclaimer ya, ini saya tadi mau screenshot sekuritas saya masih ada hold sahamnya, walaupun nggak semua lotnya, karena sebagian saya taking profit, itu saya nggak bisa screenshot karena memang saya keblokir tadi. Saya nggak sengaja salah pencet atau gimana, keblokir karena 3 kali percobaan gagal. Bit lebih besar dari over bakal turun. Belum tentu, nanti ada cara-caranya. Nah, pembuktian bandarmologi. Kita berkatakan di film. Ini adalah chart film ketika tahun 2020-2022. Ada nggak sih yang dilihat dari sini? Ini bakal uptrend, bakal bigger, bakal apa? Nggak ada yang tahu. Karena chartnya ya landai-landai aja gitu. Lanjut. Di sini kita bisa lihat, ya saya cut ya, mohon maaf ini ya, kita ambil dari Stockbit karena kebetulan saya user Stockbit yang lama. Nah, di sini kita lihat MD Geraha Utama melakukan pembelian sekitar 39%. MD Global Media melakukan pembelian sekian persen. Tapi tahukah Anda, jauh sebelum itu Manoj Punjabi ini membeli harga saham film di angka dari bawah 200. Jadi siapa paling untung ya? Kalian tahu siapa yang paling untung? Karena dia tahu, dia memegang kendali. Kira-kira nih saham kira-kira tahun sekian-sekian mau naik enggak? Enggak tahu kita. Cuma dia tahu ada hal apa di depan ini. Saya masih ingat betul waktu itu di bawah 200 beliau membeli banyak. Karena saya memperhatikan saham film ini dari zaman YP memainkan saham ini, tapi saya nggak tertarik ketika YP itu memainkan saham ini. Tapi saya tertarik ketika melihat ada seorang yang membeli saham itu tanpa menggerakkan sahamnya, tanpa pamer bahwasanya dia telah membeli sekian, cuma diam-diam aja membeli. Jadi waktu YP ini sudah mulai lelah bermain, maka disinilah mulai terjadi pergerakan yang sesungguhnya. Nah, kita lihat nih, dari 2019 Desember sampai Agustus 2025, IF selaku underwriter dari film tersebut dan yang dipakai beli oleh Pak Manoj Punjabi ini adalah broker IF. Kita lihat di sini ada akumulasi yang sangat besar gitu, 600 miliar dibanding 150 miliar. Ini belum tadi yang nego-nego ya. Jadi nego-nego nggak kedeteksi. Ini belum sebelum-sebelumnya. Ini pakai analisis bandarmologi. Jebret, sekarang keluarlah berita. Berita selalu datang telat. Memang betul, berita selalu datang telat. Karena berita berdasarkan fakta. Dan munculnya berita itu harus atas seizin mereka-mereka yang punya kuasa. Jadi ketika CNBC mengatakan saya premium beli saham film Manoj Punjabi, Tencent Rago sekian. Kemudian resmi Tencent jadi investor baru film. Kemudian Tencent beli saham film di 690 miliar dari 2021. Let's say kita tanya, 2021 ada apa? Ada yang gerak nggak? Kalau orang ngomong kalau ada berita saham pasti naik, 2021 ada apa? Ada nggak naik film? Naik dikit tuh dari 200 ke 400 paling turun lagi. Ada nggak ketika berita itu kan seringkali orang-orang ngomong, ini kalau berita keluar saham ini positif, dia bakal naik tinggi. Enggak. Pergerakan bandar nggak semudah itu dibacanya. Kalau berdasarkan berita keluar ya semua orang tinggal nunggu berita aja, rajin-rajin baca berita doang, nunggu ada berita keluar langsung beli. Nggak usah pakai pikiran ABC, nggak usah lihat itu akumulasi, distribusi, di support, di resisten, dan lain-lain sebagainya. Nunggu aja berita keluar langsung beli semua all in. Kalau seandainya trading semudah itu, maka nggak ada orang-orang cut loss di bursa saham. Nah, yang terjadi apa? Tahun 2021 ya masih anteng-anteng aja. Bahkan bergerak tuh mulai tahun 2022. Pertanyaannya, kok retail enggak pakai
analisis bandarmologi, enggak mempelajari film itu baik-baik, bisa nggak dia mendapatkan cuan return sampai 3.000-an angkanya? Kalau cuma ngandelin analisis teknika, retail mulai masuk ketika angkanya itu udah 1.300, 1.200 karena mulai terlihat uptrendnya. Kalau saya terakhir saya cek average saya sampai hari ini ada di 660-an. Harga film sekarang di 3.500-an. Average saya di 660-an. Walaupun sebagian sudah saya jual sebagian besar. Karena waktu itu saya menggunakan trailing stop. Ketika dibanding itu kena trailing stop. Kalau nggak salah di 3.000-an atau di berapa saya kena trailing stop 2.000-an sekian. Yang sebagian besar. Yang sebagian lainnya memang nggak saya niat jual kan. Saya trailing stop secara manual karena saya lihat ini saham ada bandingan. Kenapa saya sampai 400 gak jual sampai hari naik lagi 3.000? Karena saya udah untung banyak dari saham ini. Jadi mau dijual nggak dijual ya saya tetap untung. Saya biarin ternyata naik lagi ke 3.500, 4.000 bahkan kemarin. Tapi ini semua kita bisa pelajari dengan menganalisis pola bandar. Kita pelajari bahwasanya terjadi akumulasi. Terjadi distribusi, ini bakal turun. Hal ini juga saya rasakan ketika di saham Arto. Waktu itu saya bilang Arto ini di hold sampai 2022 atau 2021, saya lupa itu, bakal beggar. Ternyata memang betul terjadi. Karena ada pergerakan-pergerakan yang tidak diberitahukan secara masif pada publik mengenai hal ini. Inilah yang sebenarnya diinginkan bandar. Mereka akumulasi nggak mau dikasih tahu ke orang. Kecuali mereka mau jualan, baru dikasih tahu ke orang. Bandar udah menguasai supply-nya, udah, kasih aja ke publik, dia mau beli berapa, kita juga udah untung. Udah menguasai nih saham. Itu baru biasanya, bagusnya baru dibocorin. Biasanya kayak gitu. Tapi saya butuh analisis film berbulan-bulan. Saya perhatikan, ada dia beli mana kalau nggak salah di 250-an, itu saya lihat juga. Saya perhatikan. Sampai saya akhirnya membeli di 300-an, mulai membeli sampai ke 600-an itu. Jadi nggak bisa bilang nggak ada analisa bandarmologi bisa cepat, gampang. Bisa cepat, memang bisa. Tapi kalau mau lebih bisa lagi, bisa untung lebih gede, ya Anda harus lama mempelajari pola-pola bandar tadi. Kita kenali bandarnya, gimana polanya. Karena setahu saya kalau IF akumulasi lama nih polanya, nggak bisa sehari jalan sehari banding kayak MG. Kalau MG nih sekali jalan, ya udah besok bisa lagi langsung diguyur lagi. Setelah kita buktikan ini, maka kita katakanlah ada penyesalan di sini. Dulu film Gazi suruh beli di 250, 300, 200 sampai 350 dan kita nggak beli ini. Sekarang udah di angka sekian. Yang namanya penyesalan karena tidak tahu ilmu itu datangnya belakangan. Maka saya bilang bosnya, Anda spend uang Anda untuk ilmu jauh lebih baik daripada Anda harus cut loss. Ingat itu. Spend waktu Anda untuk belajar jauh lebih baik daripada Anda modal nekat kemudian cut loss. Modal ikut-ikut teman terus cut loss. Karena retail sekarang itu cuma modal ikut-ikut berita lah, ikut-ikut kata-kata influencer lah. Ini saham bakal naik. Ya, let's say sekarang siapa yang tanggung jawab Antam ambles? Yang beli-beli di atas. Yang tanggung jawab KF ambles siapa sekarang? Nggak ada. Tanggung jawab masing-masing, cut loss masing-masing. Jadi, ya itu probabilitas masing-masing lah. Mau spend uang untuk cut loss, atau spend untuk saham, belajar, atau spend untuk mencoba asal mulai, atau mau menahan diri dulu, kita belajar pelan-pelan, mulai dari uang kecil, terus mempelajari satu analisis ke analisis yang lain, pelan-pelan. Karena bandarmologi itu memang terlihat simpel, tapi butuhkan keahlian masing-masing. Satu hal yang saya pelajari adalah bandarmologi itu karena fleksibel tadi, dia gampang berubah. Kalau misal saham ini udah ketahuan polanya bandarnya dan diketahuan banyak publik,
pasti bandar polanya berubah, nggak akan melakukan hal-hal yang sama. Karena apa? Ya karena dia susah cuan kalau hal yang sama terus. Karena publik udah banyak yang tahu, maka dia bakal merubah polanya nih. Yang biasanya 3 hari saya turunin terus naikin lagi, bisa sampai 7 hari baru naikin lagi. Biasanya di support sekian naik mantul, bakal berubah lagi kalau semua orang udah paham. Biasanya akumulasi pakai YP, tiba-tiba berubah jadi PD yang akumulasi. Itu bisa. Maka dari itu ketika bandarmologi diajarkan secara masif, mulai orang menutup-nutupi ajaran bandarmologi ini, tapi kembali kepada diri kita masing-masing, percaya nggak sama analisis bandarmologi. Karena kita katakan bahwasanya analisa, nggak bisa, ini bukan ilmu pasti. Dan setiap orang pasti punya gaya tadi masing-masing. Bisa dapat rekod ya Kak yang nanya tadi siapa? Oke, udah dijawab oleh admin. Link absensi ada di webinar ya setelah Q&A. Lanjut. Kalau misalnya ada yang mau nanya, langsung aja nanya, nggak usah sungkan-sungkan. Pakai resen boleh, mau pakai chat juga boleh. Mengapa belajar dari bandar? Ada yang mau jawab? Coba. Yang mau jawab silakan coba angkat tangan aja resen. Saya mau lihat resen. Coba siapa yang berani? Yang berani. Nih, yang berani kita kasih bonus 1 hadiah ya. Jadi silakan konsultasikan porto Anda. Mungkin Anda minus banget portonya. Kita bantu kasih advice lah. Portonya Anda harus lakukan apa dengan porto Anda. Silakan yang portonya kayak supermarket boleh nanya juga. Kita kasih. Supaya oke, Pak Jauhari. Silakan di-unmute, Pak. Halo Pak Jauhari. Atau beliau tadi izin untuk keluar ya. Silakan untuk Pak Jauhari. Yuk, yang mau nanya. Yang mau nanya, raise hand, saya kasih kesempatan. Kita kasih hadiah advice portofolio. Jadi yang misalnya saya kayak supermarket atau bagaimana, kasih ke kita aja portonya, kita secara private kita akan benahi, kemudian kita akan sampaikan ke Bapak bagusnya bagaimana. Dan terbukti konsultasi dengan portofolio dengan kami saat ini sangat memuaskan berdasarkan apa yang dikatakan oleh mereka-mereka yang telah konsultasi dengan kami. Karena jujur saya pernah menangani seorang yang modal nekat menggunakan modal membangun rumahnya untuk main saham tapi nggak tahu harus bagaimana, hingga rugi ratusan juta, kemudian kembali lagi menjadi ke awal modal awal tadi. Karena beliau bilang, Pak saya mohon izin ini untuk tolong dibantu karena ini memang modal buat bangun rumah. Oke, bagaimana cara kerja bandar? Jadi cara kerja bandar nggak akan kita bahas deh. Ini dulu saya nanya dulu tadi. Ini dulu mengapa belajar dari bandar dulu deh. Tadi yang resen siapa ini? Ada 2 partisipan. Oke, silakan Wilson. Unmute aja nggak apa-apa Wilson. Ayo Wilson, silakan ngomong. Halo Wilson, apakah kepencet atau gimana? Kalau nggak ada yang mau, ini hadiahnya hangus ya. Saya jawab sendiri kalau nggak ada yang mau jawab. Oh, oke. Belajar dari bandar itu kalau menurut saya karena bandar itu yang menggerakkan harga di suatu saham gitu loh. Naik turunnya itu dipengaruhi oleh bandar juga. Gitu aja sih kalau menurut saya. Oke, jawabannya saya kunci. Jawabannya kenapa kita belajar dari bandar, betul yang apa yang dikatakan oleh saudara Wilson. Tolong admin catat ya untuk namanya supaya nanti bisa free konsultasi. Nanti langsung japri admin kami ya di customer service yang baru. Karena customer service kami yang lama akunnya bermasalah. Jadi kita oper ke baru yang belakangnya 4343.
Oke, jadi belajar dari bandar itu, kenapa sih kita harus belajar dari mereka? Karena kalau kita belajar dari retail, rugi kita. Karena retail itu sebenarnya bagian dari kita sendiri dan kita harus memusuhi itu. Karena apa? Hobi retail cut loss, rugi. Probabilitas ruginya besar, sedangkan probabilitas bandar itu ruginya kecil. Benar tadi yang dikatakan oleh saudara kita, bahwasanya kita harus belajar orang yang jauh pada orang yang lebih berpengalaman, pihak yang lebih berpengalaman. Kita harus pelajari polanya, pihak yang menguasai kuasa. Kalau misal kita belajar pada orang yang inferior ya, bukan superior ya, maka ini sia-sia gitu, karena mereka tidak punya kuasa untuk membedakan hal ini. Buat apa kita pelajari pola-pola mereka? Jauhi. Jadikanlah orang-orang yang tadi yang sama seperti kita adalah sebagai musuh. Musuh dalam hal positif. Kita sama-sama bersaing mencari keuntungan. Gimana caranya? Kita mengikuti orang-orang yang punya kuasa atau superior tadi. Pihak-pihak yang superior, bandar. Kalau kita mengikuti pihak-pihak yang inferior, maka ya nggak dipastikan kita susah untuk mengembangkan portofolio kita. Kita belajar dari Lo Keng Hong. Dia beli GJTL, berapa lama dia menahan sabarnya? CFIN, berapa lama dia sabar menahan, dihujat, turun, nggak jalan-jalan. Tapi beliau punya otak yang cerdas, punya penawaran yang jauh lebih matang daripada kita. Kapan dia harus TP? Akhirnya setelah bertahun-tahun dia hold, dia mulai merealisasikan portfolio-nya. Kalau kita belajar dari retail, aduh, ngata-ngatain Lo Keng Hong, kita ikut-ikutin LKH dikata-katain. Belajar di sini, ya. Mereka siapa gitu? Mereka menghujat, nggak tahu dasar beliau beli. Ketika beliau jual, malah retail sibuk beli. Beliau jual ketika harga itu naik, retail sibuk beli. Kemarin pas turun kemana aja retail gitu. Nah ini perbandingan mudahnya aja, istilahnya mudahnya. Supaya kita lebih sadar bahwa kita harus belajar daripada bandar yang jauh lebih berpengalaman, jauh mempunyai SDM yang lebih berkualitas, punya analisis yang lebih kompleks. Jadi kita nggak rugi, jauh dari kerugian. Intinya nggak semua retail bisa sabar itu, dan nggak semua bandar segagah itu untuk jual beli saham. Betul, karena retail nggak tahu kenapa harus sabar, kenapa harus ini, karena dia nggak tahu alasan beli dan jualnya. Makanya dikatakan misalnya kita harus belajar dari bandar, bukan belajar dari retail. Pak, bagaimana cara mengetahui average bandar? Ya tadi, mengetahui average bandar dari broker summary tadi. Seperti saya katakan, dan saya spill di depan tadi, kita tahu bandar akumulasi tidaknya dari broker summary, dan juga tahu average-nya dari situ. Kalau dulu real time, sekarang nggak bisa. Jadi kalau mau belajar cara average bandar, belajar broker summary. Mungkin kita akan jelaskan di kelas selanjutnya, atau untuk pemahaman dasar bisa mengulik YouTube kita di Ruang Sampah 3. Belum kita ubah karena bentar lagi kita ubah ke P3 Academy. Silakan, di situ ada namanya bandarmologi, itu ada 2 atau 3 video tentang bandarmologi, dan itu bisa untuk bekal mengetahui average bandar begitu. Kalau sabar, kita mungkin kelas-kelas selanjutnya. Dan saya mohon maaf untuk semuanya yang menjawab pertanyaan saya tadi melalui komentar, tidak saya anggap, karena saya menganggap yang mau resen aja. Karena saya anggap yang resen itu lebih berani untuk belajar. Setiap saham yang memiliki volume tinggi pasti digerakkan oleh bandar, Pak. Belum tentu. Belum tentu saham yang memiliki volume tinggi itu pasti digerakkan oleh bandar, Pak. Jadi kita harus analisis ulang. Kita harus perhatikan ulang. Kita pahami juga pola-polanya. Supaya apa? Supaya kita nggak kejebak. Ini sebenarnya permainan antar retail atau digerakkan bandar atau gimana, nggak ada yang tahu. Oke, bagaimana cara mengetahui bandar membeli saham tertentu? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Kita pasti punya beberapa cara yang tadi kita sebutkan tadi. Running trade. Kok tiba-tiba di running trade ada 1 juta lot 1 kali transaksi? Udah pasti itu, Pak. Ada hal yang tidak wajar di situ. Ketika kita baca running trade tadi, 10 lot, 200 lot, 300 lot,
1.000 lot, 2.000 lot, tiba-tiba ada 100.000 lot atau 50.000 lot. Nah, ini ada. Kita bisa belajar, bisa tahu bahwasanya ada seorang yang membeli saham PSKT misalnya, 100.000 lot tiba-tiba, satu kali beli. Atau bisa jadi, belum tentu 100.000 lot itu langsung 100.000 lot, bisa jadi dipecah di 20.000 lot, 20.000 lot, dan 20.000 lot hingga 100.000. Bisa jadi kita ketahui itu melalui broker summary tadi. Bisa juga pakai trade price action tadi. Nah, itu pasti butuh pembahasan jauh lebih dalam, makanya banyak sekali workshop bandarmologi itu memakan waktu. Tidak bisa langsung satu kali kelas selesai semua. Apakah bandar pernah jual rugi? Pastinya pernah, karena mungkin kesalahan. Belum tentu ada bandar yang jauh lebih besar, karena kan kita nggak tahu pihak-pihak mana yang benar-benar menguasai supply and demand. Apakah dia benar-benar bandarnya, atau dia mencoba untuk menjadi bandar, kemudian ternyata ada yang menguasai supply and demand-nya, akhirnya turun dan rugi. Oh ya, kita jelaskan tadi cara mengetahui average bandar dia dari broker summary, dan itu ada di kelas lainnya. Nah, oke. Apa saja sih benefit dari belajar dari bandar tadi? Yang pertama, jauh lebih mudah untuk menggapai cuan. Yang kedua, tahu alasan kenapa kita sering rugi. Jadi yang sebelumnya kita nggak tahu apa-apa tentang pergerakan bandar, jadi tahu nih, kenapa sih kita sering cut loss, kenapa sih tiba-tiba saham yang kita beli karena rame, kayaknya naiknya gampang, tiba-tiba kok amblesnya cepat banget. Ini kita tahu dari belajar bandarmologi. Kalau kita nggak belajar bandarmologi, kita nggak akan tahu. Kenapa sih yang saham-saham tiba-tiba di suspend masih bisa naik, terus tiba-tiba ambles? Kenapa sih yang saham tiba-tiba naik pelan-pelan, terus kayaknya aman-aman aja, tiba-tiba ambles ARB? Kenapa? Karena dari belajar dari bandar, kita tahu ada namanya markup, ada yang namanya markdown, dan lain sebagainya. Ada juga yang namanya pikiran kita lebih tercerahkan. Tercerahkan apa-apa, akan segala kondisi di market itu bisa berubah sewaktu-waktu. Akan ilmu yang kita punya itu sebenarnya sedikit dibanding orang-orang yang di luar sana, supaya kita tidak gegabah dalam melakukan analisis dan gegabah ketika melakukan jual dan beli. Oke, ada pertanyaan dari Pak Bambang ya. Kita selesai dulu ya. Apa saja benefitnya? Masih banyak benefit-benefit lainnya kenapa kita harus belajar dari bandar. Kita kembali ke pertanyaan Pak Bambang. Bagaimana cara screening saham yang diakumulasi oleh bandar? Ada toolsnya Pak. Kalau nggak mau ribet, ada toolsnya. Top akumulasi hari ini di saham mana aja itu ada toolsnya. Di setiap sekuritas harusnya ada. Kemudian kalau mau ribet ya kita harus teliti satu persatu. Ada nggak kejadian-kejadian tadi? Makanya banyak tuh orang yang punya monitor banyak bejibun tuh. Itu mereka karena mau neliti satu persatu. Itu apa, prasangka baik saya, prasangka buruk saya nggak tahu. Mereka lah yang pengen guyur. Kemudian ya memang nggak harus banyak sih monitor, karena kan kita transaksi sehari paling cuma 2-3 saham atau 5 saham yang kita bisa perhatikan secara detail, baik itu broker summary-nya, running trade-nya, dan lain sebagainya. Oke Pak Ali Abdullah, silakan, karena sudah resen, apa yang ingin ditanyakan? Baik Pak, izin bertanya, apakah bandarmologi ini bisa dipakai untuk jangka pendek atau harus hold lama dulu? Bandarmologi bisa dipakai di semua jangka waktu. Kita kalau pakai namanya, oke, trade price action, sorry, kita pakainya tadi apa? Tape reading ya. Di sini kita tahu kan di sini ada tape reading. Nah, ini untuk intraday. Nggak bisa tape reading ini tuh hanya untuk scalping dan juga perdagangan hari itu. Besoknya riset lagi, nggak bisa kita pakai tape reading yang lama. Karena tape reading itu hanya digunakan untuk hari itu saja atau untuk dalam jangka waktu cepat. Karena bid offer itu pasti berubah secara cepat. Jadi bandarmologi itu bisa untuk jangka panjang, bisa untuk jangka pendek. Kapan bandarmologi untuk jangka panjang? Kapan ada bandarmologi untuk jangka pendek? Maka itu perlu pembahasan yang lebih rinci. Nantinya kita akan coba kulik masalah itu. Oke, lanjut. Nah, karena sudah
8:30 ya, supaya tidak kemalaman. Sebentar ya. Oke, saya lanjut ya. Ada distract sebentar. Nah, kita udah mulai mau masuk ke Q&A. Yang mau nanya-nanya, udah silakan persiapkan. Namun, sebelum itu karena kita launching sebuah nama baru dengan titik yang ada kata tulisan 43-nya, kita bahwasanya malam ini resmi menggunakan nama 43 Academy. Karena kedepannya kita akan lebih sering untuk mengadakan kelas-kelas saham yang bertujuan untuk mencerahkan dan memberikan advice-advice, pelajaran-pelajaran yang mungkin tidak dapat didapatkan di luar sana. Apa arti PA3? Apa arti PA3 tadi nggak ada yang jawab, jadi ya nggak usah lah kita jawab. Apa arti PA3 nanti ada di mungkin pas kita buat PT adalah kelengkapannya. 43, ya itu singkatannya 43. Supaya kita tahu pola karakter gerak bandar jadi tidak gampang terkecoh, Pak. Betul. Nah, saya izin sebentar ya, mohon izin nih. Karena kita launching namanya nama baru, maka saya perkenalkan sebuah program baru. Dan ini saya lihat belum ada di luar sana. Kalau misal ada yang lihat di luar sana, maka silakan kabari saya gitu. Supaya saya bisa perbaiki diri dan mencontoh. Dan kemudian untuk kita perbaiki lagi, tingkatkan layanan kami. Saya izin. Nah, kita mengenalkan pada Anda sebuah eksklusif stock training. Apa sih itu eksklusif stock training? Nah, ini merupakan sebuah kelas eksklusif yang diselenggarakan oleh PA3 Academy. Karena kita sudah lama tidak menyelenggarakan kelas berbayar. Nah, ini kelas disediakan oleh PA3 Academy untuk memahami cara maksimal keuntungan dan meminimalisir kerugian dalam dunia saham. Kelas ini akan mengajarkan bagaimana menguasai diri ketika melakukan transaksi, membaca pergerakan saham dengan analisis teknikal dan bandarmologi. Mengkombinasikan hal-hal tersebut secara jitu sehingga kamu akan mengetahui kapan waktu yang tepat untuk melakukan jual, beli, dan hold. Karena seringkali kita lihat orang-orang itu bingung ketika mau hold ini saham, hold ya, apa turun ya, apa jual ya, apa beli ya. Ini sering banget ditanyakan gitu. Jadi kita akan meracik ini khusus untuk eksklusif stock training, dan kita advice di sini membuang hal-hal yang tidak perlu dilakukan secara simpel dan detail mencari cuan. Nah, tujuan diadakan dari eksklusif stock training adalah memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian para pihak yang ikut, klien yang ikut. Jadi, gimana sih cara maksimalin keuntungan mereka dan meminimalisir kerugian. Jadi, mana kapan harus stop loss, kapan harus stop loss kita ajari. Gimana caranya cari keuntungan yang lebih kita ajari. Jadi nggak hanya cuma cari keuntungan ya, kita cari keuntungan yang lebih daripada yang biasanya. Nah, kita juga akan mengusahakan mengkombinasikan analisis yang ada. Jadi, analisis tadi kita kombinasiin, kita rancang, dan secara jitu telah terbukti mendatangkan cuan bagi para pemateri. Kemudian, yang kedua adalah, mohon maaf, kita distract lagi, pintar membaca pergerakan harga saham. Jadi, orang itu bingung kadang. Saham mau naik apa turun sih? Sahamnya kok gini sih? Sahamnya kok gini sih? Saham ini kira-kira naik nggak sih? Ini udah sering pertanyaan yang dilakukan oleh retail. Dan kami ingin menjawab pertanyaan itu di sini secara detail dan kompleks. Nah, pertanyaan ketiga yang sering masuk ke kita adalah mengetahui kapan sih kita harus jual, kapan sih kita harus hold, kapan sih kita harus beli saham itu. Maka di sini kita sebagai tujuan kita menjawab pertanyaan tersebut, kita masukkan ke dalam kelas ini, khusus di kelas ini, karena memang ini kelas kami yang terbaru. Dan saya yakin belum ada di luar sana. Yang kelima adalah mengkombinasikan indikator secara tepat.
setelah mengkombinasikan analisis, kita mengkombinasikan indikator. Karena seringkali orang tuh belajar indikator, tapi nggak tahu cara nyusunnya indikator gimana. RSI sama apa, misalnya stokastik sama apa, dikombinasiin gimana sih cara nyusunnya yang benar dan tepat, mana sih patokannya yang lebih kuat, itu nggak diajarin. Kita ajarin di sini, karena orang sering bingung. Dan yang keenam adalah untuk mensimpelkan hidup Anda dalam trading dan investasi adalah kita memberikan advice untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu. Nanti kita akan bahas apa sih yang nggak diperlukan bagi peserta-peserta yang ikut di kelas kami. Nah, mengapa harus bergabung dengan program ini? Yang pertama, bebas tanya jawab dan praktek ilmu. Jadi di situ kelas akan lebih interaktif. Praktek ilmunya ada, tanya jawabnya bebas, dan tentunya kelas ini interaktif dan lebih kepada pelajaran-pelajaran yang mengasihkan. Tidak benar-benar satu pihak aja. Yang kedua adalah mentoring eksklusif maksimal 5 peserta. Jadi kelas ini hanya ditujukan untuk 5 peserta pertama yang mendaftar per kelasnya. Jadi nggak bisa kita nggak bisa melebihi dari 5 peserta. Jadi 5 peserta aja kita batasi. Yang ketiga adalah kita berikan rekaman kelas untuk mengulang pelajaran yang telah diajarkan dan kita juga beri materinya. Aksesnya selamanya tentunya. Yang keempat adalah layanan after class. Jadi kita tidak akan membiarkan member setelah melewati pelajaran-pelajaran yang tadi kita berikan terus kita biarin aja setelah kelasnya selesai udah. Enggak, kita tidak ingin seperti itu. Maka kita berikan layanan after class. Yang membedakan lainnya adalah ketika yang lain cuma satu mentor, kita beri 2 mentor. 2 mentor berpengalaman yang akan mengajar di kelas ini. Jadi ini pastikan beda dari yang lainnya. Yang keenam adalah karena kenyamanan Anda adalah prioritas kami. Oke, apa yang akan Anda pelajari? Yang pertama, racikan-racikan yang teruji dan yang bisa mengoptimalisasikan cuan Anda. Jadi, racikan-racikan ini sudah teruji ya untuk mengoptimalisasikan cuan atas pengalaman-pengalaman para mentornya. Kemudian ada smart money concept. Yang ketiga ada analisis bandarmologi yang akan kita bedah di sana lebih detail. Gimana sih cara membaca running trade yang benar? Gimana sih cara membaca broker summary yang benar? Bagaimana sih cara membaca si tape trading tadi? Jadi nggak usah bingung lagi. Terus kunci psikologis pada diri karena kebanyakan trade retail, trainer dan lain sebagainya tidak memperhatikan hal ini. Psikologis pada diri adalah kunci cuan Anda. Ketika psikologis terganggu, mental lagi kena, kok dilakukan, dipaksa tanpa ada sentuhan, tanpa tahu gimana cara mengalahkan psikologis diri, maka ilmu-ilmu Anda tidak berguna, analisis-analisis Anda akan kacau, karena kalah sama ego diri, kalah sama kekuatan hati yang mengaruhi jual dan beli, klik ketika jual dan klik ketika beli. Yang terakhir adalah analisis teknikal. Jadi kita akan kombinasikan hal-hal ini untuk menggapai cuan Anda. Pemateri adalah saya pribadi sebagai founder Patika Academy, kemudian adalah temani oleh Yosef Krishna sebagai Top 10 Media Championship Season 4 Gainers kategori. Oke. Admin boleh dibantu share linknya ya untuk pendaftaran. Oke, harga early bird-nya ada di 500.000. Ini khusus launching kami ya. Kita harganya di 500.000. Harga normal ada di 2 juta. Khusus malam ini karena kita launching nama baru dengan layanan baru maka kita hargai 500.000. Kalau nggak percaya silahkan buktikan videonya nanti. Pasti harganya jauh lebih di atas ini. Nih. Apa aja yang dapatin 8 kali sesi training. 5 orang per kelas dan grup support kelas. Jadi santai aja. Ini udah murah banget karena 8 kali kelas training untuk 5 orang, per orang cuma 500.000. Jadi ini murah banget udah. Cari deh di kelas lain yang 5 orang atau private gitu 500.000 mana ada. Oke. Nah, tawaran kami nggak capai situ karena kita berbaik hati malam ini launching nama baru, maka kita tawarkan hal yang lain. Yang kedua adalah
Membership prioritas 6 bulan. Yang harga awal 1.200.000 kita kasih harga 900.000 rupiah. Dapat apa aja? Rekomendasi saham, konsultasi private 24 jam, kemudian 4 grup swing dan channel, live trade 2 arah. Jadi tetap di membership prioritas seperti biasa, layanan banyak itu kita kasih ya. Cuma kita tawarkan pada malam ini cuma 6 bulan dan eksklusif stock training plus membership prioritas 6 bulan di harga Rp999.000. Khusus malam ini harganya Rp999.000. Dapetin semua fasilitas prioritas selama 6 bulan. Kemudian dapetin diskon launching eksklusif stock training di harga Rp500.000. Cuma dengan Rp999.000. Bayangin aja, 5 orang satu kelas bebas, nggak usah malu nanya, nggak usah malu ini itu, nggak malu ketahuan kalau nggak bisa. Karena 5 orang ini dipastikan orang yang benar-benar butuh ilmunya, orang yang benar-benar niat belajar. Jadi kalau mau join, jadi saya pastikan privacy aman, dan 5 orang ini adalah orang-orang yang kita saring. Kenapa kita 5 orang? Karena di sini kita belajar 5 orang dengan mentor yang berpengalaman. Bebas nanya, nggak usah takut apapun. Eksklusif stock training adalah nama program kita untuk kelas 8 kali kelas ini. Di situ ada yang 5 tadi kita jabarkan, jadi silakan untuk mendaftar bagi yang ingin. Saya katakan silakan. Nah, untuk early bird-nya linknya ada di bawah. Untuk saat ini yang masuk karena berdasarkan basis web dan masuk ke bot kami sudah 3 orang yang mendaftar. Silakan untuk 2 orang terakhir yang ingin mendaftar bisa bergabung bersama kami. Saya tunggu 2 orang di kelas eksklusif stock training ya. Oke, kita lanjut ke sesi Q&A. Yang mau sesi Q&A, yang mau nanya-nanya silakan. Oke, mau resen boleh, mau tanya via chat boleh. Silakan. Nggak usah malu-malu. Oke, Pak Andri udah unmute. Oke, silakan. Pak Ardi Nugroho mau nanya apa ya? Silakan. Saya izin ikut ya, Coach. Oke, silakan. Yo, yang mau nanya silakan, yang mau nanya silakan, yang mau nanya silakan. Resen boleh, lewat chat boleh. Saya jawab. Tadi yang udah nanya dan saya belum jawab, silakan. Tanyakan ulang. Bagaimana cara mengetahui pergerakan bandar untuk scalping, Bang? Nah, tadi. Cara mengetahui pergerakan bandar untuk scalping, kalau bergandarmologi, maka kita mainnya di bid offer yang dikatakan sebagai tape trading. Kalau kita masih bingung ya namanya tape trading itu apa, nanti diikutin aja kelasnya. Saya ajarin di kelas eksklusif stock training secara lebih detail, secara lebih puas dan lebih private lah untuk 5 orang tadi. Langsung lunas ya Pak kelasnya itu. Untuk lunas tidak lunas tanyakan admin, jangan tanyakan ke saya. Langsung admin silakan kasih kontak customer service-nya. Untuk admin silakan dibantu ya. Nah, jadi bandarmologi tadi yang kita katakan di awal bisa untuk jangka panjang dan juga jangka pendek. Yang intinya bandarmologi adalah mempelajari pola pergerakan dari bandar tersebut. Untuk admin tolong dikasih ya untuk nomor customer service-nya. Ya, untuk saya sendiri pakai sekuritas apa? Sekuritas saya ada banyak. AJ punya, Stockbit ada, Sinarmas ada, sampai pun CMB ada. Jadi nggak usah ditanya saya pakai apa. Banyak. Langsung lunas ya Pak itu. Admin tolong dibantu. ERTX sahamnya dijual untuk free float. Tapi kok harga naik ya? Turun. Ini
saya nggak bisa jawab ya, karena ya ini kita jelasin terlanjur kita jelasin di prioritas ya ini. Jadi saya nggak mau jawab karena ini terlanjur kita jelasin prioritas, takutnya jadi eksklusivitas di prioritas distract oleh jawaban ini. Oke, eksklusif stock training ini belajar bandarmologi dan baca trade itu ya Pak. Ada ini 5 hal yang ada di sini nih, yang ada apa yang akan kita pelajari nih di sini untuk bandarmologi. Untuk eksklusif stock training ada 5 hal ini. Jadi bandarmologi ada di situ, baca trade itu ada di situ. Santai aja. Absennya belum, absennya habis Q&A. Broker apa yang sering dipakai broker apa yang sering dipakai bandar dan bagaimana karakter masing-masing broker yang dipakai, misal MG, XE, BK, dan AK. Oke. Jadi kita katakan setiap saham itu punya orang-orang yang bandar-bandar yang mainnya di situ-situ aja. Misalkan Fajar, bandarnya YP. Maka kita harus pelajari itu, Pak. Ketika rentang sekian tanggal sekian, misalnya 10 Agustus sampai 30 Agustus, yang melakukan jual beli di saham itu siapa? Tarik lagi ke belakang lebih jauh. Dari Juli, Juni, yang main di saham itu siapa? Diperhatikan ketika saham ini diakumulasi tanggal sekian, naik nggak harganya? Atau dijaga nggak harganya? Setelah diakumulasi, naik nggak harganya? Itu dipelajari satu-satu. Karakter broker yang dipakai masing-masing pasti punya karakter masing-masing. XA dan MG itu seringkali memang mainnya cepat. Hari ini diakumulasi, besok bisa guyur. Tapi belum tentu. Contoh BDKR sekarang distribusi tapi naik, MG yang distribusi. BKAK itu mainnya agak santai. Kalau yang main di ASA siapa dulu sih, AZ yang main di ASA, misalnya begitu. Jadi kita harus pandai-pandai memprediksi karakter broker masing-masing. Untuk ini video sebelumnya ada. Di video sebelumnya langsung dicek aja di YouTube tuh ada. Saya ikut yang soalnya, silakan. Oke. Ada lagi yang masa pendaftaran kelas langsung ke admin ya, jangan ke saya. Oke, ini stok training khusus saham apa gimana? Soalnya kayaknya kalau sibuk kerja nggak bisa deh pantau ini. Sebenarnya pengen. Kita usahakan sementara ini jadwalnya adalah di akhir pekan. Nanti kita akan kasih detailnya ketika Bapak sudah mendaftar dan kita masukkan ke grupnya khusus supaya lebih enak koordinasinya antara mentor dan member. Jadi di situ bebas bertanya, bebas mentor atau apapun. Oke. Silakan Pak Indrafa. Oke, ada yang lain lagi? Jadi tenang aja Pak, kita ini untuk kelas tapi di luar, sebisa mungkin kita adakan di luar jam kerja. Ada lagi? Silakan. Yang sebenarnya. Oke, yang udah mendaftar langsung hubungi admin kami untuk validasi ya. Silakan sertakan buktinya. Kalaupun tidak validasi nanti admin kami yang akan hubungi. Oke, itu ada Kulmudin Cahya 999.000 dan Samsung SM ini. Tolong Samsung SM tolonglah ganti namanya, jangan pakai merek ya. Jadi saya promosi HP Samsung, merek Samsung. Admin ke nomor berapa ya? Admin tolong nomornya ditaruh di bawah ya. Di linknya ya. Atau nanti ketika pembagian sertifikat langsung japri adminnya. Bagi sertifikat, minta nomor customer service kami atau minta langsung nanya-nanya ke bagian sertifikat. Silakan. Oke, ada lagi? Kita kalau nggak ada kita akhiri. Dan admin silakan bagikan link absensi. Boleh dibantu admin? Oke, di plus 62 851 7345 4343. Itu ya nomor admin yang baru, karena nomor admin yang lama tidak bisa kita gunakan, ada kendala. Silakan di admin 43
085173454343. Link absensi webinar sudah ada di bawah. Mohon maaf saya kalau masih ada kekurangan karena terdesak beberapa hal. Kemudian ini sudah lama saya nggak mengajar ya, karena kebetulan biasanya materi-pematerian, dan ini saya mulai aktif kembali karena kebetulan saya sebelumnya ada kesibukan di luar negeri, jadi tidak bisa mengajar. Kalau misal tidak ada lagi pertanyaan, saya izin untuk menutup acara. Sekian dari kami, mohon maaf atas kekurangannya. Silakan sampaikan kritik dan saran kepada kami supaya kami bisa memaksimalkan di kelas-kelas selanjutnya. Jangan lupa kasih kami saran apa judul kelas selanjutnya yang harus kita berikan kepada Anda supaya Anda lebih tercerahkan di pasar modal Indonesia. Mari rencanakan cuanmu bersama P3 Academy. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Selamat meninggalkan acara. Terima kasih Elva atas. Oke, terima kasih Daniel. Terus kemudian terima kasih Alfu. Terima kasih Muhammad Ranu. Ya, saya juga izin pamit ya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Terima kasih Nova. Terima kasih Kak Gazi. Oke. Terima kasih Min. Oke. Terima kasih. Sama-sama semuanya ya. Terima kasih telah join pada acara malam ini. Mohon maaf banyak kekurangan. Kalau ada saran silakan sampaikan pada kami. Saran Anda membangun kami. Absensi di nomor sesuai link ya. Jangan salah, yang 4343 untuk customer service. Absensi sesuai link ya. Nomornya di situ.